Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Kita berterima kasih kepada beliau-beliaunya karena lewat sholawat beliau lah channel dakwah ini masih tetap eksis, bisa hadir di ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku ya. Terima kasih matur nuwun atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu tetap tercurahkan juga untuk kalian semuanya. Yang semoga tetap anti download, anti skip dan mengambil peran dalam men-share kajian-kajian dari link dakwah ini. Oke. Pagi yang masih berselimut dingin ya, pada subuh. Matahari masih malu-malu untuk menunjukkan keindahannya ya. Jadi masih terasa dingin ya. Kita coba membicarakan atau mendiskusikan dalam tajuk Mampir Ngombe kali ini, sebuah diskusi yang ringan-ringan saja, tetapi apabila kita melaksanakannya itu menjadi sesuatu yang sangat tinggi ya. Minum kopi dulu ya. Ini kopi morning. Kopi morning ini. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Ini kopi semi tubruk. Oke. Yang aku tawarkan untuk kalian semua, diskusi kita kali ini adalah sebuah diskusi yang aku kasih tajuk supaya kita bisa belajar. Untuk itu semua aku kasih tajuk, jadilah manusia bendungan. Manusia bendungan. Apa sih yang bisa kita ambil dari hikmah bendungan itu? Secara teknis, bendungan itu adalah sebuah area ya, yang dia namanya aja bendungan, didesain untuk membendung alirnya air. Air itu terkumpul ya di bendungan itu. Nanti tinggal bagaimana penggunaannya sesuai dengan kebutuhan, apakah untuk pembangkit listrik atau untuk pengairan persawahan seperti yang ada di daerah kami, ada bendungan Karangkates. Disebut juga bendungan Sutami ya, daerah Malang ya, yang mepet dengan Kabupaten Blitar itu. Khususnya tentang nama Sutami itu, seorang itu cuman insinyur itu anunya, strata akademiknya, tapi karya-karyanya itu cukup fantastis ya. Dan kehidupannya sederhana banget. Bagaimana seorang menteri saat itu rumahnya ngontrak itu gimana itu? Kurang sederhana seperti apa? Pejabat seperti itu yang semoga Allah merahmati dalam tidur panjangnya ya. Seseorang dengan level menteri ya, rumahnya ngontrak-ngontrak. Kalau Gus Beti ngontrak-ngontrak itu orang masih bisa ya, wajar lah ya. Bukan menteri, bukan pegawai, bukan pengusaha. Ini seorang menteri
ya, dengan kesederhanaan hidup juga masih ngontrak-ngontrak. Jadi tokoh-tokoh pejabat-pejabat kita yang lalu-lalu itu cenderung lebih lebih apa ya, lebih bersahaja, lebih sederhana gitu. Namun demikian aku tidak akan menceritakan itu hanya sebagai sambil lalu yang kebetulan kita lewati, ya aku ceritakan sekilas yang aku tahu tentang biografi beliau ya. Sekarang kita kembali ke masalah teknis. Bendungan itu tidak punya air loh. Bendungan itu tidak punya air. Air itu adalah sungai yang punya. Jadi dari berbagai sungai biasanya secara teknis begitu, atau tergantung kondisinya, ada satu sungai yang cukup besar juga sudah cukup. Itu airnya itu dikondisikan untuk mengalir ke bendungan yang sudah disiapkan. Jadi bendungan itu tidak punya air. Tidak punya air dia. Ya, ini kerjanya anak-anak teknik sipil kalau kami dulu waktu kuliah ya. Kalau kami teknik industri hanya merencanakan bagaimana dibangun berapa lama, berapa dana yang dibutuhkan. Secara teknis nanti kita ambil, kan bendungan itu ada bermacam teknis yang harus dipilih ya, teknologinya yang mana gitu ya, seberapa jumlah tenaga, baik itu pembangunannya maupun nanti operasionalnya, terus berapa debit air yang dibutuhkan, nanti sesuai enggak dengan jumlah yang bisa dikontribusikan dari sungai-sungai itu ya. Kalau dia listrik, kita tinggal hitung berapa jumlah yang bisa dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan gitu. Ya yang betul begitulah analisanya ya. Tapi kalau bangunan fisiklinya itu anak-anak sipil yang ngerjakan. Karena memang beliau didesain untuk membangun. Biasanya juga bersama teknik pengairan. Jadi ada teknik sipil, teknik pengairan. Kalau arsitek sebetulnya ya dilibatkan itu hanya untuk membantu ya, bagaimana sebuah bangunan itu indah gitu. Tidak hanya kuat, tapi kalau berbicara kuat ya teknik sipil. Ya, nanti kerja bareng sama teknik pengairan. Jadi bendungan itu tidak punya air. Air itu yang punya sungai. Ya. Kita lihat setelah menampung air yang begitu banyak, apa yang dilakukan oleh bendungan? Dia mendistribusikan kepada yang lain. Tidak dimiliki sendiri itu air. Bahasa Jawanya merembes. Air itu merembes ya, kalau sudah penuh itu tinggal dia akan digunakan ke apa? Misalkan membangkitkan turbin untuk tenaga listrik atau mengairi sawah-sawah gitu. Sesuai keperluan lah ya. Dan air itu tidak dimilikinya. Enggak. Jadi bendungan itu tidak mempunyai nafsu untuk memiliki air dari sungai, enggak. Dia hanya sekedar untuk menampung air yang itu miliknya sungai, kemudian didistribusikan kepada yang lain. Itu bendungan tipologinya seperti itu. Ya. Kemudian dari itu kita tahu ya bahwa tipologi bendungan itu bisa nggak sih kita coba kita aktualisasikan dalam kehidupan kita. Makanya tajuknya jadilah manusia bendungan gitu ya. Beberapa waktu lalu aku ketemu teman di Langgar, teman sholat berjamaah ya. Kami masih satu RT, cuman dia di sudut yang lebih jauh ya. Aku ada di sini gitu, tapi kalau di Langgar kami waktu sholat berjamaah ketemu ya. Ketika itu dia ketemu aku di jalan. Aku tanya, dari mana? Dia bilang dari tempat Mbak Yunya. Mbak Yu itu kakak perempuan. Kebetulan kakak perempuannya relatif lebih dekat ke aku rumahnya daripada dia. Dia agak jauhan dikit.
Terus aku tanya ngapain gitu. Dia bilang mau minta kopi. Mau minta kopi. Tapi Mbak Yunya lagi pergi, jadi ya nggak ada kopi ya. Mbak Yunya lagi pergi dan terkunci gitu rumahnya. Terus aku bilang, kamu mau bikin kopi, mau minum kopi gitu. Iya gitu. Ya harus gini aja. Aku janji nggak sekarang, tapi karena aku juga masih ada perlu. Nanti pada Isya tak antar kopi ke rumahmu. Ya wis, nah, sudah. Kami berpisah. Dia pulang ke rumahnya, aku pulang ke rumahku. Ketika dia ngomong kopi, aku teringat. Aku baru dikasih kopi oleh follower-followerku ya. Ada yang di Aceh, ada yang di Lampung, ada yang di Jambi, ya. Terus di mana lagi? Kemarin itu ada yang dari Jakarta itu kirim juga. Itu alhamdulillah yang dari Jakarta itu mualaf, ya, mualaf dua-duanya, suami istrinya mualaf, dan sepertinya dari, kalau aku lihat itu seperti saudara kita dari Tionghoa, ya. Cuman nggak pernah komen memang, ya, dia nggak pernah komen, masuk ke Japri, ke WA gitu. Jadi intinya kondisi perkopianku gitulah ya gampangnya ya, dalam kondisi aman terkendali gitu, cukuplah kalau untuk aku gitu. Ya, makanya aku berpikir ya sudah nanti tak kasih ya, nanti pada Isya tak kasih kirim ke rumahmu gitu. Setelah aku pulang, aku bilang sama istriku, tolong siapkan kopi untuk aku kasih ke teman gitu. Lalu disiapkan sama istriku. Nih segini. Ya. Segini nih kopinya. Ya. Ini juga kopi dikasih oleh followerku, tapi dari Malang ini. Dari Malang. Cuman dia di Malang, di kotanya, kalau aku kan di Batu. Ya sekitar, kalau tidak macet, karena di sini daerah wisata kadang macet. Kalau tidak macet ya maksimal 1 jaman perjalanan sepeda motor ya. Ini pengusaha kopi, dan dia punya biografi bagus, kapan-kapan bisa kita ceritakan untuk ibroh kita bersama. Ya. Nih, jadi ini sama istriku diisi penuh kopinya ya, karena stok kopiku kan banyak. Ada yang dari Lampung, dari Aceh, dari Jambi kemarin baru dikirim ya. Jadi stok kopiku aman lah ya. Tolong siapkan. Ini diisi penuh. Aku bawa sambil menunaikan sholat Isya berjamaah. Kemudian setelah selesai sholat Isya, aku antarkan ke rumah kopinya gitu. Aku antarkan ke rumah. Dan kami ngobrol-ngobrol kecil ya. Sebentar, ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jenis yang robusta, jadi dia agak pahit-pahit kecut gitu ya. Yang Arabica apa robusta ya? Yang pahit-pahit kecut. Kan ada yang pahit bener, itu untuk mereka yang apa ya, penggemar kopi berat. Kalau aku cocok ya yang begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku lanjut. Aku antar kopinya ya, kami ngobrol-ngobrol kecil, dan akhirnya aku pulang. Besoknya itu bahkan tuh malam pada Isya kan malam, terus besoknya itu sekitar apa ya, siang, lupa aku, duhur atau asar gitu. Nggak taunya ini followerku yang di Malang ini, dia WA gitu ya. Ini kan sudah pernah ngasih kopi aku 2 gini, ingatku. Ini yang lalunya, ya. Dia pengusaha kopi ini, ya. Dia WA aku yang tentunya basa-basi begitu ya. Terus dia tanya alamatku, tak pikir ngapain juga tanya alamat gitu kan. Karena dia pernah kesini, tapi kan nggak tahu alamatnya apa. Dulu kan tak kirim ancer-ancer ya, kesini gitu ya.
Karena googling di sini kadang-kadang tepat, kadang-kadang meleset gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Kalau apa Google Map itu ya, kadang-kadang nyasar ke bawah. Jadi ya tak kasih juga googlingnya, tapi kadang-kadang tak tuntun ya gitu. Dia pernah ke sini, tapi alamat pastinya dia nggak tahu. Dia minta alamat, ya sudah tak kirim alamat gitu. Terus ternyata dia bilang, aku mau Gus minta alamatnya ya. Iya gitu. Aku sampai beri untuk apa gitu. Ternyata dia bilang, aku mau kirim kopi gitu. Oh alhamdulillah, iya terima kasih. Kirim kopi gitu ya. Aku kira sih itu perlu waktu berapa lama, nanti dia kirim pakai ya entah pakai jasa pengiriman apa gitu ya. Ternyata aku pulang sholat asar ketemu di jalan, orang tanya alamat gitu ya. Dia kirim karyawannya yang memang bagian pengiriman untuk mengirim kopi untukku, khusus untuk Gus Bekti, dengan jumlah subhanallah yang seperti ini. Nah, yang ini giliran payung biru. Jadi mereknya payung dia. Kalau ini kan payung merah. Coba Le, nampak Le? Nah, ini payung biru. Ini kopinya istimewa juga ini. Ya, dengan jumlah kemasan tentunya lebih gede ini kan? Apa yang bisa kita ambil? Aku ngasih segini, sama Allah dibalas segini. Coba. Ya, dalam waktu yang relatif singkat. Ya, langsung dibalas. Ya, malamnya ngasih, siangnya, dan itu tanpa apa ya, tanpa sesuatu yang aku kira, tidak aku sangka itu, ya, tidak aku sangka. Tiba-tiba dibalas dengan lebih banyak lagi gitu ya. Alhamdulillah, semoga yang memberikan kopinya ya, mereka semuanya pemberiannya dicatat oleh Gusti Allah Agung menjadi amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak gitu. Ya, kembali lagi ke bendungan. Jadi aku berusaha untuk menjadi bendungan. Ya, ada sebuah sinetron aku lihat, dan sinetron cukup mendidik, dan seharusnya sinetron kita itu begitu, mengandung education. Seseorang yang memberikan uang kepada seorang anak kecil itu di sinetron itu ya. Lalu bapaknya ngomong, bapak si anak kecil itu, kok Pak, kok banyak banget, kok kemarin juga sudah dikasih gitu ya. Terima kasih Pak. Terus apa jawabnya bapak yang ngasih duit ke anak kecil itu? Dia jawab, Anda itu bukan uang saya hanya menyampaikannya. Coba, Anda itu bukan uang saya hanya menyampaikannya. Jadi aku belajar dari sinetron ini dan aku melakukan apa yang aku bisa. Itu adalah filosofi bendungan. Ya. Itu kopi ini kan aku kan bukan milikku, aku kan dikasih. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Jambi, ada yang dari Lampung, ini dari Malang, dan ada yang dari Jakarta juga. Ketika itu terkumpul banyak di tempatku, aku berusaha menyalurkan juga kepada teman-teman yang memang perlu dibantu. Bapak itu juga bilang, enggak, itu juga bukan uang saya hanya menyampaikan amanah. Itu filosofi bendungan. Ya. Jadi kalau orang Jawa bilang orang gegem. Gegem itu begini, seperti petinju. Kalau orang Medit itu orang Jawa bilang gegem. Orang itu seharusnya begini, terbuka. Begini, bukan begini. Ya, begini. Ya. Oke. Kita pernah diceritakan tentang kisah bagaimana Kanjeng Nabi hidup dengan ukuran rumah yang tidak begitu luas bersama ibunda Aisyah, ya. Dan satu saat ketika sahabat Umar ada keperluan bertemu dengan Kanjeng Nabi mungkin baru selesai tidur, di pipinya atau di mananya itu ngecap, karena tidur gini kan ngecap tikar, ya. Sampai sahabat Umar bilang, seandainya engkau mau ya Rasulullah, engkau bisa tidur di atas kasur. Bagaimana cintanya sahabat
Abu Bakar, tentunya sahabat-sahabat yang lain kepada Rasulullah. Seandainya engkau mau ya Rasulullah, engkau bisa tidur di atas kasur gitu. Terus dia bandingkan dengan pemimpin-pemimpin atau raja-raja di daerah lain. Gitu. Di situ harus kita lihat dalam konteks yang luas, ya. Bukan berarti Kanjeng Nabi itu miskin, kere, nggak punya apa-apa. Nggak begitu. Ya, para nabi itu diberi kelebihan masing-masing, diberi ujiannya masing-masing, ya, oleh Allah. Makanya kita tersenyum saja kalau ada saudara kita yang lain yang membanding-bandingkan mukjizat terus kelebihan dari antara nabi. Tidak begitu, karena memang para nabi itu oleh Allah diberikan kelebihannya masing-masing. Jadi bukan untuk dibandingkan, ya, bukan untuk dibandingkan, ya. Nah, kalau kita banding-bandingkan menjadi salah. Sehebat-hebatnya Kanjeng Nabi Musa yang bisa membelah laut, dia tidak akan pernah bisa membelah rembulan. Sehebat-hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang bisa membelah rembulan, dia tidak akan bisa melakukan yang berhubungan dengan bagaimana tanah liat dipegang bisa jadi burung. Tidak bisa. Itu semua kelebihannya masing-masing gitu. Jadi tidak untuk dipertandingkan, tapi disandingkan. Nah, berbicara tentang marginal, termarginalkan, kemiskinan, itu ujian itu ada kepada Kanjeng Nabi Isa. Kalau di Injil itu diumpamakan sampai-sampai Kanjeng Nabi Isa itu, aku kalau baca riwayat Kanjeng Nabi Isa itu aku ya terenyuh juga, ya, membandingkannya. Serigala aja punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk menempatkan kepalanya. Itu bagaimana menderitanya Kanjeng Nabi Isa. Tetapi beliau tetap menjalankan tugasnya untuk menyampaikan kebenaran hidup lewat ajaran yang diamanahkan ke beliau yang namanya Nasrani. Ya. Itu tipologinya gitu masing-masing. Nanti kalau bicara kekayaan, itu Kanjeng Nabi Sulaiman. Ya, itu hanya untuk kita tahu saja, bukan untuk dibanding-bandingkan, karena memang sudah Allah bikin begitu, masing-masing dengan kelebihannya masing-masing. Gitu. Nah, kembali ke Kanjeng Nabi Muhammad, itu ya Kanjeng Nabi Muhammad dibilang kaya juga tidak bisa, dia tidak bisa dibandingkan dengan Kanjeng Nabi Sulaiman, jauh. Tapi dibilang miskin seperti Kanjeng Nabi Isa juga tidak bisa, ya, tidak bisa. Ya. Apa yang mau aku sampaikan di sini adalah karakter bendungan tadi. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad itu bisa, kalau dia mau tidur di atas kasur yang empuk bisa. Dari situ jangan terus dibandingkan dengan kemiskinan yang ada, terus ditarik sebuah kesimpulan Kanjeng Nabi Muhammad itu miskin. Nah, itu menjadi salah. Enggak kesana cara menarik summary-nya. Cara menarik summary-nya adalah Kanjeng Nabi Muhammad itu berkarakter bendungan. Dia mengambil sesuatu yang menurut dia perlu saja. Setelah itu dia membagikan kepada yang lain. Ini pemimpin loh. Ya, nggak mungkin kalau hanya sekedar tidur di atas kasur aja beliau nggak bisa. Tapi dia merasa dalam konteks itu, enggak lah, gini aja sudah cukup. Jadi mengambil sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan saja, bukan keinginan. Kan I need dan I want itu beda loh. Ya. Dia merasa cukup seperti itu, ya sudah. Tapi bukan berarti tidak bisa tidur di atas kasur. Bisa lah orang pemimpin. Levelnya kalau sekarang presiden kok. Makanya sahabat Umar membandingkannya dengan raja-raja di daerah lain yang bisa tidur di atas kasur. Makanya dikatakan, kalau engkau mau ya Rasulullah, engkau bisa seperti mereka. Gitu. Ya. Itu harus dipahami seperti itu, bendungan. Ya. Nah, kita ayo berusaha menjadi manusia bendungan. Ya. Niatin
kamu menjadi punya. Aku lebih nyaman mengatakan punya daripada kamu menjadi kaya. Tidak. Niatin kamu menjadi punya. Setelah niat, berusahalah semaksimal mungkin kau menjadi punya. Setelah punya, kamu lanjutkan dengan memberi. Jadi niat kita untuk menjadi punya supaya kita bisa memberi. Apa yang diberikan? Ya apa yang kamu punya. Jangan memberi setelah kamu bilang, aku nanti kalau udah kaya gini, aduh, kaya belum pasti, mati sudah pasti. Lah kalau kamu belum kaya terus mati. Jadi aku makanya lebih nyaman mengatakan tidak kaya tapi punya. Berusaha untuk punya. Terus berbagilah dengan apa yang kamu punya. Seperti aku misalnya kopi. Ya aku bagikan kopi ke teman yang memang dia sangat membutuhkan sekali. Nah sekarang kamu yang punya apa? Itulah yang aku maksud. Menghimpun, berusaha untuk menjadi punya. Setelah kamu punya, kamu salurkan kepunyaanmu itu kepada yang membutuhkan. Itu filosofi bendungan. Ya, aku kira karena Gra itu sudah siap-siap mau berangkat sekolah ya, ini Isnain dia harus upacara tidak boleh telat. Cukup di sini aja ya, cukup di sini saja. Bagaimana aku telah sampaikan, semoga ada hikmah yang bisa kalian ambil. Semoga kita semua berusaha menjadi manusia bendungan, berusaha mengimpun untuk punya. Dan setelah itu membagikan yang kita punya kepada yang membutuhkan. Apa? Ya apa saja yang kamu punya. Ya, apa bisa kamu berikan? Berikan. Supaya kita bermanfaat bagi orang lain. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Jadi sekali lagi, ayo. Bukan berarti aku sudah bisa, aku juga masih belajar. Kita sama-sama menjadi manusia bendungan, menghimpun sesuatu untuk bisa kita punya, dan dengan yang kita punya itu kita memberikan kepada yang membutuhkan. Itu mampir ngombe kali ini, dan alhamdulillah ya, alhamdulillah sekarang jumlah videonya sudah berapa Le? Sudah 1000. Artinya targetku untuk memenuhi video itu 1000 sudah terpenuhi, dan aku cukup terima kasih ya Allah, sudah 1000 ya. Jadi aku mungkin bisa sedikit lebih santai ya. Kalau sekarang ini kan selama ini tiap hari aku harus unggah. Ya, sekarang kan sudah 1000 artinya sudah banyak kajian-kajian. Ya kalau misalkan aku nanti sibuk nggak ngunggah, itu kan ada yang lain dari 1000 itu nggak mungkin lah kamu paham semua. Kamu bisa mereview khususnya yang sudah melihat. Kalaupun yang belum, ada pilihan. Jadi pilihannya ada 1000 tajuk video kajian kita. Ya, silahkan kalian tonton yang mana yang dibutuhkan, karena masing-masing tajuk beda-beda substansi yang mau disampaikan. Kalau aku berpikir misalkan begini ya, aku mau bikin video, terus judulnya apa? Terus nanti yang dikaji apa? Terus bagaimana cara menyampaikannya? Itu membuat kita ribet. Ya, tapi kalau kita sudahlah lakukan saja apa yang kamu bisa, itu nanti kalau ada kesulitan insya Allah akan memberi jalan supaya kamu bisa. Dari semua kajian-kajian itu belum tentu loh ya aku menguasai semua, enggak. Tapi ketika ada permasalahan yang aku enggak bisa, Allah tolong aku. Allah beri kecerdasan kepada aku. Oh begini loh cara keluarnya, begini loh menjawabnya. Itu jadi aku tidak mengatakan aku serba bisa, enggak. Pada titik-titik tertentu itu ada seperti inspirasi, Allah tolong aku. Makanya aku bilang, pengetahuan itu, ilmu itu zakatnya diajarkan. Jangan medit sama ilmu, ajarkan kepada yang lain. Itu zakatnya. Ya. Jadi kalau kamu punya ilmu, kamu tidak ajarkan kepada yang lain, kamu belum bayar zakat. Dan jangan medit. Ya. Kalau kamu sudah punya ilmu, kamu berikan kepada yang lain, nanti Allah akan memberi kamu ilmu yang baru. Gitu loh ya. Makanya di sini aku bilang share ya, ataupun pelajari apa yang ada di sini dan sampaikan dengan caramu sendiri, jangan dengan caraku, karena manusia itu beda-beda tipologinya. Substansinya ambil, sampaikan ya, supaya nanti kalau kamu mati ada catatan
rekod untuk kamu bahwa kamu telah menyampaikan apa yang kamu punya. Bendungan, ya. Yang punya ilmu, ya ilmu. Nanti kalau kamu punya harta, ya harta. Seperti tadi aku bilang, kita memberi apa yang kita punya kepada yang membutuhkan. Ya, itu dari aku ya. Alhamdulillah sudah 1000 ya. Oke, Anda setuju silahkan like, Anda tidak setuju silahkan dislike, dan silahkan keluar dari channel ini, cari channel lain yang itu sesuai dengan yang Anda butuhkan. Karena aku tidak mungkin dari sekian banyak viewer ya, dan alhamdulillah subscribe-nya sudah berjalan ke 30.000 ya. Tidak mungkin semuanya aku bisa penuhi karena kalian semua tentunya mempunyai keinginan yang berbeda. Maka sangat tepat kalau aku bilang Anda setuju like, Anda tidak setuju dislike, dan tinggalkan cari channel lain yang sesuai dengan yang Anda butuhkan gitu. Oke, semoga kalian semua mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.